Selamat pagi, siang, dan sore kepada Mas Bakti. Perkenalkan kami dari kelas Komce. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait analisis kami dari praktik PR di PT Kino Indonesia Terbuka. Pertama-tama perkenalkan saya Nasyira dengan rekan-rekan saya. Ada Farid, ada Nabil Azril, Nabil Haikal, dan juga Sarah. Boleh di next? Oke. Pertama di sini kami akan menjelaskan terkait profil perusahaan dari PT Kino Indonesia Terbuka, yakni perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG asal Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan juga distribusi berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini berawalnya itu dari pendirian PT Duta Lestari Sentra Tama atau DLS pada tahun 1991 dan kemudian berkembanglah menjadi namanya adalah PT Kino Indonesia Terbuka pada tahun 2014. Saat ini Kino sendiri memegang lebih dari 30 merek yang dipasarkan di Indonesia dengan mencakup kategori makanan, minuman, perawatan pribadi hingga kebutuhan rumah tangga. Lalu di sini beberapa merek dari PT Kino sendiri yang memang sudah terkenal ada Ellipse, lalu Eskulin, Cap Kaki Tiga, Segar Sari, dan juga Panther Energy. Dan di sini Kino juga memiliki visi misi dan juga slogannya yakni Innovate Today, Creating Tomorrow. Boleh di next? Selanjutnya untuk profil praktisi PR, beliau merupakan Pak Sanyo Friadi. Dia sebagai Public Relation Manager di PT Kino Indonesia. Beliau merupakan lulusan S1 Ilmu Komunikasi di Gadjah Mada tahun 2015. Dan beliau juga sudah berkecimpung di Public Relation itu dari 2012 di Merah Pro sebagai akun eksekutif. Yang kedua sebagai personal branding di Agus Silvi pilihan Gubernur Jakarta 2016. Selanjutnya Corporate Communication Eksekutif di PT Fuji Film 2017 dan Communication Konsultan di Aqua Jepang 2018 dan akun manager di Fabulo 2023 dan sekarang di Public Relation Manager di PT Kino Indonesia Tbk tahun 2023 hingga sekarang. Baik, di sini ada hasil wawancara dari Pak Sandi berdasarkan data dan juga fakta yang sudah kami ambil. Yang pertama adalah gambaran public relation di PT Kino Indonesia Terbuka. Public relation sendiri di sini berfokus pada komunikasi eksternal dan hubungan dengan stakeholder, lalu mendukung komunikasi lebih dari 30 brand Kino. Dan dalam PT Kino sendiri, public relation-nya ini dipimpin oleh PR Head dan juga PR Manager. Lalu pekerjaan mereka dituntut memahami berbagai kategori produk. Dan di sini mereka berperan untuk membangun reputasi, citra, hingga kepercayaan publik. Lalu yang kedua ada fungsi, peran, dan tanggung jawab sosial dari public relation sendiri. Pertama adalah menjadi penghubung perusahaan dengan stakeholder, lalu berperan sebagai komunikator, mediator, dan juga penasihat strategi sampai mereka juga berfungsi untuk menjaga konsistensi pesan dari perusahaan, lalu terlibat dalam peluncuran produk hingga adanya event atau kampanye. Boleh di next? Lalu di sini ada strategi komunikasi dan pengelolaan hubungan dengan publik. Yang pertama, strateginya itu kalau misalnya dari PR disesuaikan kembali dengan situasi dan tujuannya. Tidak ada strategi yang memang pasti untuk PR sendiri, namun kebutuhannya harus menyesuaikan lagi. Mereka juga harus membangun narasi yang mendukung citra brand, lalu berfokus pada peningkatan visibilitas brand. Lalu ada etika, tanggung jawab sosial, dan juga manajemen krisis. Etika ini menjadi landasan utama dalam praktik PR dengan prinsip mengatakan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dikatakan untuk menjaga kepercayaan publik dan mengedepankan kejujuran serta konsistensi komunikasi. Lalu dalam etika ini juga mereka agar dapat menunjukkan empati saat terjadi krisis dan menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan. Boleh di next? Dan yang terakhir dari hasil wawancara yang kami dapatkan yaitu terdapat tantangan dan kompetensi praktisi public relation di era digital. Pak Sandi sendiri di sini mengatakan bahwa beliau telah menghadapi perubahan media dan perilaku audiens, lalu melakukan monitoring berbagai platform digital dari adanya krisis yang telah dialami. Lalu beliau harus memahami karakteristik Gen Z dan juga Gen Alpha karena meskipun mereka sama-sama tumbuh di era digital, namun cara mereka mengkonsumsi sebuah informasi di media digital juga sangat berbeda. Boleh di next? Ya. Selanjutnya ada fungsi PR yang dilakukan oleh Pak Sandi di perusahaan tersebut. Udah jelas, PR ini berfungsi sebagai pengelola komunikasi strategis yang berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan citra serta reputasi positif perusahaan dan brandnya. Lalu Pak Sandi ini mengatakan jika citra itu dipahami sebagai persepsi
publik terhadap perusahaan atau produk yang terbentuk melalui komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan. Lalu juga PR ini berfungsi sebagai penasihat strategis bagi departemen lain yang menentukan pendekatan komunikasi yang tepat kepada publiknya. Jadi dalam proses komunikasi tersebut, PR itu juga membantu mengarahkan pesan agar tidak hanya berfokus pada promosi harga, tetapi juga menonjolkan kualitas, manfaat, dan nilai produknya. Dan juga Pak Sandi melakukan fungsi ini sebagai communication facilitator, yaitu menjembatani komunikasi antara perusahaan dan publiknya. Lalu ada expert prescribe, itu memberikan saran kepada manajemen mengenai strategi komunikasi. Dan terakhir ada problem solving facilitator, itu membantu mengelola isu dan menyelesaikan permasalahan komunikasi. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya di sini ada peran PR. Public relation atau PR berperan membangun hubungan, menjaga reputasi, dan menciptakan kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun terhadap suatu merek. PR itu, jadi Pak Sandi menegaskan bahwa PR itu berbeda dengan marketing. Kalau marketing itu berfokus pada peningkatan penjualan, sedangkan PR itu berfokus pada pembentukan citra dan reputasi perusahaan dalam jangka yang panjang. Boleh di next? Jadi di sini PR juga membangun brand awareness dan brand credibility. Pak Sandi sendiri memberi contoh pada produk vitamin rambut yaitu Ellipse. Ellipse itu dikemas melalui media relation dan publikasi sehingga meningkatkan visibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap si Ellipse ini sendiri. Jadi secara keseluruhan, public relation itu memiliki peran strategis sebagai penghubung perusahaan dengan publik, penasihat komunikasi, pengelola isu, serta pembangun citra reputasi dari perusahaan itu sendiri. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada strategi PR. Strategi PR tidak dapat disamakan untuk setiap perusahaan atau merek. Strategi komunikasi harus menyesuaikan seperti objektif, goals, target audiens, perubahan perilaku konsumen, dan perkembangan media menuntut PR lebih adaptif. Tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan secara efektif, membangun hubungan dengan stakeholder, memperkuat reputasi dan perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada implementasi strategi PR dan media relation. Penerapan strategi PR pada PT Kino Indonesia, media relation, media dianggap sebagai stakeholder penting. Hubungan dengan jurnalis dibangun secara konsisten dan profesional, bertujuan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada media planning, ada product launch, media dengan jangkauan yang lebih luas, product review, media dengan audiens yang spesifik. Nah, ada beberapa studi kasus seperti Pak Sandi sempat menangani kasus McDonald, tujuannya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas ayam gorengnya McD. Kolaborasi penting antara marketing dan PR, tujuannya untuk mendorong kunjungan konsumen dan membangun narasi kualitas produk dan kompetensi karyawan. Media yang digunakan seperti media mainstream dan media sosial, hasilnya perspektif publik lebih positif dan mendukung peningkatan penjualan. Next. Oke, jadi kesimpulannya dari semuanya, jadi peran strategi PR itu tadi ini udah melampaui teknis komunikasi itu sendiri. Dia itu udah menyentuh reputasinya, hubungan dengan brand, sampai komunikasi dengan ESG. Dan dia juga menghandle krisis. Terus juga untuk PR dan marketingnya, tadi udah disebutkan juga PR dan marketing ini ditekankan bahwa sangat berbeda karena marketing lebih berfokus pada keterikatan sales, dan PR ini membangun kepercayaan jangka panjang gitu. Terus yang strategi PR sendiri nggak ada strategi yang tunggal karena semuanya itu kontekstual. Pemilihan media dan pesan itu disesuaikan dengan situasi, audiens, dan tujuannya. Terus untuk tantangan di era digital itu sendiri, Pak Sandi juga menekankan bahwa pergeseran dari digital dengan generasi-generasi selanjutnya itu menuntut kompetensi yang diperlukan serta soft skill seperti public speaking dan critical thinking. Terus yang terakhir untuk fondasi etikanya, Pak Sandi juga menekankan bahwa katakan apa yang dikerjakan apa yang dikatakan itu merupakan prinsip transparansi, integritas, dan empati dalam setiap komunikasi. Boleh di next? Dan untuk sarannya kita dibagi menjadi 3. Untuk PT Kino Indonesia sendiri kita menyarankan bahwa tambah sumber daya manusia di divisi, karena tadi sudah disebutkan cuma ada satu head dan 1 manajer untuk 30 plus merek. Terus juga yang kedua, perbarui panduan krisis komunikasi secara berkala khususnya untuk media sosial. Terus untuk mahasiswa dan calon praktisi PR boleh dieksplorasi berbagai industri sejak saat ini, misalnya seperti agensi, politik, dan korporas seperti Pak Sandi. Lalu aktif juga lewat magang, kepanitiaan, dan proyek komunikasi di kampus. Terus untuk akademis, buat dunia akademisi sendiri bisa dijadikan studi kasus ini bahwa bahan diskusi di kelas untuk teori dan praktik PR, dan bisa juga pertahankan inisiatif wawancara industri dan kunjungan ke perusahaan. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.